Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat berhimpun sebagai jemaat Tuhan dalam rumah kita masing-masing. Menyatukan jiwa dan raga untuk menghadap Tuhan, beribadah kepadanya. Marilah kita bersama-sama, kita bangkit berdiri, menaikkan pujian kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, kita meyakini bahwa ibadah kita hanya boleh jadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita memenuhi hati saudara sekalian. Tuhan beserta saudara. Saudara yang terkasih, ibadah kita hari ini dengan tema tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Melalui tema ini kita hendak diteguhkan oleh Tuhan sendiri untuk tetap menjadi saksinya di tengah-tengah ancaman dan penolakan. Memanggil
Mari kita mengambil waktu untuk mengakui perbuatan dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang rahmani dan rahimi, seringkali kami gagal untuk menyatakan kebenaran-Mu. Bahkan dalam situasi sekarang ini, kami selalu ingin mengandalkan kebenaran manusia. Ampuni kami. Bahkan lebih dari itu, sesungguhnya kamilah yang sedang jauh dari kebenaran-Mu, tidak setia kepadamu, takut, dan tidak berani menyatakan kehidupan orang yang percaya kepadamu. Tuhan, lihatlah, tidiklah hati kami, ampunilah, berbelas kasihanlah Engkau terhadap kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak untuk dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Demikianlah Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 10. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Karena kita telah berdamai dengan Allah, maka kita pun patut berdamai dengan keluarga kita. Berikanlah salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam.
Jemaat Tuhan, kita akan masuki dalam pembacaan Alkitab. Pembacaan yang pertama diambil dari Yeremia 20 ayat 7 sampai dengan 13. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menuduhkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak. Terpaksa berseru, kelaliman aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu-lah kuserahkan perkataanku. Menyanyikanlah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam Mazmur tanggapan. Marilah kita menanggapinya dengan membaca Mazmur 67 ayat 7 sampai dengan 10 yang dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 18 secara berbalasan. Saya akan membaca ayat yang tercetak keluar. Bapak Ibu akan membaca ayat yang tercetak ke dalam. Ayat 7, janganlah mendapat malu oleh karena aku. Janganlah kena noda oleh karena aku. Sebab oleh karena engkaulah aku menanggung celah. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ayat yang ke-16, janganlah gelombang air menghanyutkan aku. Jawablah aku, ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik. Janganlah sembunyikan wajahmu kepada hamba-Mu. Bacaan kedua terambil dari kitab Roma 6 ayat 1 sampai dengan 11. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu?
Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita mohon pimpinan Roh-Nya yang kudus. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, Roh pembimbing, Roh pengajar, ajar-ajarilah kami hari ini untuk mengerti dan memahami apa yang kami baca dan apa yang kami dengarkan. Berikan kami hikmat marifat sorgawi, pengetahuan dan wahyu untuk memahaminya, serta kekuatan untuk melakukannya. Urapilah kami yang mendengarkan, urapilah kami yang memberitakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Injil Yesus Kristus terpilih dari Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai dengan 39. Demikian firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama dengan gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama dengan tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia,
Aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita nyatakanlah kebenaran Kristus. Apa itu kebenaran Kristus, saudara-saudara? Salah satu teks yang boleh kita ingat memang bukan dari surat Roma dan bacaan yang kita baca tadi, tetapi ini menjadi sebuah dasar yang kuat. Mengutip Filipi 3 ayat 9, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Inilah sebuah kebenaran. Kebenaran Kristus adalah kebenaran Allah yang diperlihatkan Allah dalam tindakan penyelamatan dalam Kristus Yesus. Kebenaran Allah, kebenaran Kristus adalah kesetiaannya kepada rencana keselamatannya bagi kita. Itu tampak dalam kalimat-kalimat yang kita bisa perhatikan di dalam beberapa kitab yang lain, yaitu Kristus telah menerima kita, Allah menunjukkan kemurahan hatinya, Ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan yang lebih luar biasa, saudara, bahwa kebenaran Kristus, yaitu bahwa kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dan kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia. Dan tentu yang luar biasa, kita diperdamaikan dengan Allah. Saudara, dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan tadi, nyata bahwa Allah begitu mengasihi kita, mempunyai rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita. Lalu siapa kita, saudara? Kita adalah orang-orang yang ditarik untuk mengalami kebenaran itu. Oleh karena itu, kalau kita mengingat janji iman percaya kita, saat kita mengaku percaya dan memperoleh peneguhan atas baptisan dewasa kita, atau pengakuan percaya atau sidi, atau beberapa gereja menyebutkannya lahir baru, manusia baru. Sesungguhnya itu adalah sebuah proses bahwa kita hendak ditarik dan dimasukkan di dalam kebenaran Kristus. Ini bisa menjadi titik balik bagi kita semua,
yaitu titik balik bahwa kita yang selama ini adalah budak dosa, yang selama ini adalah budak dari kuasa-kuasa jahat, tetapi ditebus oleh Kristus, diperdamaikan dengan Allah, kita ditarik, dan inilah yang menjadikan kita boleh bersuka cita karena kita telah dibenarkan Kristus. Tetapi sekaligus juga bahwa ketika kita percaya pada Kristus, kita merasakan bahwa ini menjadi titik berangkat kita untuk melanjutkan kehidupan. Setelah kita merasakan titik balik bahwa kita ingin diubah dan mengalami perubahan, mengalami kebaruan, maka hidup dalam Kristus juga adalah titik berangkat kita, titik pangkal kita untuk meneruskan kehidupan bersama dengan Kristus. Kita ditarik di dalam kasih karunia-Nya, di dalam persekutuan dengan Kristus. Kita telah masuk ke dalam lingkungan pengaruh Kristus. Kita masuk ke dalam lingkungan kuasa Kristus, menjadi milik Kristus, menjadi milik Allah. Dan yang terpenting lagi adalah bahwa kita tidak dapat lagi menolak segala jenis yang disebut penolakan atau ancaman. Karena pada akhirnya kita juga akan senasib dengan Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat terutama yang dikatakan di dalam Injil, yaitu orang yang lebih mengasihi keluarganya tidak layak. Apakah Allah betul-betul menyuruh manusia tidak mengasihi keluarganya? Tidak, saudara. Sama sekali tidak. Karena kita mendapatkan anugerah soal keluarga. Tidak pernah orang tua bisa memilih anak yang dilahirkan. Tidak. Kecuali dia memilih anak angkat atau mengadopsi anak. Demikian juga anak tidak bisa memilih ayahnya atau ibunya. Kecuali dia juga memilih ayah atau ibu angkat. Jadi saudara yang terkasih, keluarga adalah bagian dari anugerah Allah. Tetapi Kristus adalah pilihan kita. Ketika kita memilih Kristus, maka kita harus menjadikan Kristus nomor satu. Memprioritaskan Kristus menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Menjadikan Kristus sebagai penggerak dalam kehidupan kita. Bukan kita lagi, bukan. Dan inilah yang membuat kita perlu sadar. Disinilah kita memasuki apa yang dikatakan oleh Roma 6 tadi. Bahwa kita turut disalibkan. Kita turut mati. Kita diajak untuk menyangkal diri. Kita diajak untuk mengikut Dia. Sadarilah saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk selalu dapat menyatakan kebenaran Kristus tidak mudah. Sebab saat kita menjadi hidup baru, mendapat kebaruan dari Allah, ditarik dalam pengaruh Kristus, dalam persekutuan dengan Kristus, maka tidak ada pilihan yang lain. Bahwa Kristus menjadi pangkal emosi dan perasaan kita. Kristus menjadi pangkal pikiran kita. Menjadi pangkal perkataan kita. Menjadi pangkal perbuatan kita. Berada di dalam lingkungan Kristus berarti menjadikan Kristus titik koordinat sebagai pedoman, sebagai kompas dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi rumit. Seringkali kita takut akan penolakan dan akan ancaman. Tapi sesungguhnya penolakan dan ancaman itu tidak pernah jauh dari kita. Justru ada dalam diri kita sendiri.
Namun saudara jangan takut. Bukankah tadi diingatkan bahwa Allah pemilik kita, bahkan memelihara kita sedemikian rupa? Kalau kita telah percaya dan kita mengalami penolakan dari luar, ancaman dari luar, bahkan yang mengancam nyawa, sudah dijanjikan bahwa nyawa kita milik Dia. Kita mati dengan Kristus, kita hidup dengan Kristus. Tetapi yang menjadi lebih rumit adalah justru ancaman dan penolakan dari dalam diri kita. Ketika kita menjadi baru, menjadi manusia baru, diikutkan dalam persekutuan Kristus, maka hidup lama kita sedang berpacu kembali untuk mempengaruhi kita. Mungkin tidak semua penggemar film The Lord of the Rings, tapi apa yang digumuli oleh setiap manusia adalah diwakili oleh tokoh Gollum dalam film The Lord of the Rings, The Return of the King. Dia ingin membantu sang tokoh utama Frodo untuk sampai pada tujuannya. Tetapi rupanya di dalam diri Gollum ada manusia lama dia yang disebut Smeagol, yang ingin mengambil apa yang menjadi haknya. Ini menjadi pergelutan, saudara. Yang baik ingin kita lakukan, tapi yang jahat ada pada kita. Bukan dari luar, dari diri kita sendiri. Karena kita ingin yang nikmat-nikmat untuk kita jalani. Karena kita ingin hanya untuk menjalani kebenaran kita sendiri. Apa yang pernah kita tahu, apa yang pernah kita alami, dan itu kita anggap benar. Tentu bukan itu yang hendak kita nyatakan. Yang hendak kita nyatakan tetap adalah kebenaran Kristus. Saudara, pergumulan terhadap tantangan, penolakan, dan ancaman, saya ulangi lagi, adalah diri kita sendiri. Apakah kita tetap rela berada di bawah pengaruh Kristus, bukan pengaruh yang lain? Seperti sekarang ini, masa pandemi yang belum berakhir, mari kita bertanya, apa sebenarnya kebenaran Kristus yang bisa kita sampaikan, terutama pada diri kita? Tidak lain dan tidak bukan adalah kita merenung dan diam di hadapan Allah, tapi juga sekaligus merasakan betapa pedihnya masa-masa ini. Namun tidak menjadi alasan bagi kita untuk kita tidak gigih berjuang menyatakan kebenaran itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, keberanian untuk tetap menyatakan kebenaran Allah hanya akan bisa dan bisa bertahan terus-menerus jika kita selalu berjuang untuk mengenali terus kebenaran itu. Kita bertumpu pada Dia, kita mengandalkan Dia dengan sepenuhnya, kita bergaul akrab dengan Dia. Dan inilah yang akan menjadi pedoman yang menggerakkan seluruh kehidupan kita. Saudara, ketika ini kita ingat, maka penolakan pertama-tama akan mudah kita enyahkan. Semua yang mengganggu kebenaran yang kita yakini akan mudah kita kalahkan. Bahkan ancaman yang membuat kita susah, yang membuat kita sulit, yang membuat kita rugi, itu dengan mudah kita hadapi. Sekarang ini begitu banyak orang tidak setia menyatakan kebenaran.
Mungkin karena situasi semakin sulit, orang semakin bersaing, butuh kehidupan, butuh sesuatu yang lebih menolong dirinya. Dia melupakan kebenaran. Harusnya dia jujur menjadi tidak jujur. Harusnya dia setia menjadi tidak setia. Harusnya melakukan apa yang benar, justru melakukan hal-hal yang tidak benar. Mengambil kesempatan di tengah kesempitan. Namun jangan terlalu jauh ke sana, saudara. Menyatakan kebenaran yang terdekat adalah di rumah kita saja. Lingkungan terdekat. Bukankah sekarang selalu dianjurkan untuk di rumah saja? Menjaga jarak, tidak keluar rumah, tidak berkumpul ramai-ramai. Oleh karena itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama nyatakanlah kebenaran itu di tengah keluarga. Bagaimana seorang suami tetap setia kepada istri, istri setia tetap kepada suami, walaupun mungkin sekarang ini bisa jadi sudah tidak bekerja lagi, bisa jadi penghasilan sudah berkurang, bisa jadi hal-hal yang kita inginkan tidak tercapai lagi. Tetaplah setia. Nikmatilah kebenaran Kristus itu di dalam diri kita. Juga anak-anak yang mungkin sepertinya sudah bosan, tapi ini kesempatan untuk mendengarkan orang tua kita, untuk berkomunikasi lebih mesra lagi. Jangan dalam situasi sudah di rumah saja, kita masih hidup sendiri-sendiri dengan segala teknologi yang kita punya. Ini kesempatan untuk kita menyatakan kebenaran Kristus kepada orang tua kita. Juga saudara yang terkasih, jangan menutup mata terhadap segala pergumulan sesama manusia di sekitar kita. Ini adalah cara Tuhan juga membuktikan kepada kita apakah kita betul-betul rela menyatakan kebenaran sekalipun penuh tantangan, yaitu menolong sesama manusia, agar setiap orang mengalami keselamatan, agar setiap orang mengalami kesehatan, agar setiap orang boleh menjemput hari yang akan datang dengan lebih baik, bahwa pandemi ini perlahan-perlahan akan segera berakhir. Dan janganlah akibat pandemi ini membuat kita nanti menjadi orang-orang yang asosial, membuat kita menjadi tidak peduli lagi. Tapi justru ini menjadi kesempatan kita menata ulang kehidupan kita. Apakah kita tetap setia di dalam menyatakan kebenaran Kristus? Pada akhirnya, saudara, tidak menyenangkan kita melewati penderitaan, kita melewati pergumulan yang berat. Kita harus sabar melewati semuanya, karena kebenaran yang tetap kita nyatakan adalah bahwa kita ikut menderita bersama Kristus, ikut mati bersama Kristus, ikut bangkit bersama Kristus, namun ikut hidup juga bersama Kristus bagi kemuliaan Allah Bapa. Tetap semangat, saudaraku, nyatakan kebenaran Kristus dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus. Amin. Salam sehat, saudara-saudaraku.
Keluarga diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja di seluruh abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, di mana kami masih tetap boleh merasakan ibadah dan persekutuan di rumah Tuhan dalam segala keadaan yang terbatas. Segala upaya telah dilakukan agar persekutuan orang percaya tetap berjalan, meski dengan segala hal-hal yang membuat kami mungkin tidak nyaman. Tetapi Tuhan, sungguh kami mengucap syukur bahwa kami boleh berjumpa walau di dunia maya, tetapi roh kami, hati kami bersatu di dalam Kristus sebagai orang-orang yang telah Kau tebus dan Engkau benarkan. Tuhan, dalam permohonan ini kami sangat merindukan pertolongan-Mu bagi setiap orang yang masih bergemul dengan situasi pandemi ini, Tuhan. Terutama bagi mereka yang terpapar, yang dirawat di rumah sakit, yang ikut mengalami karantina, termasuk orang-orang atau anggota keluarga di sekitar mereka. Bahkan setiap orang yang sedang tidak terpapar COVID sekalipun, tetapi yang sedang sakit, Tuhan, rela hatilah Engkau menjamah, menyembuhkan mereka. Tuhan, beri juga kekuatan bagi anggota keluarga yang mendampingi, yang mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan juga bagi para medis di rumah sakit, para dokter, para suster, dan semua orang yang rindu bersegera agar setiap pasien boleh pulih, sehat, kuat kembali. Tuhan, kami juga memohon penghiburan-Mu bagi setiap orang yang tetap belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri oleh karena kematian yang telah merenggut hidup kekasih-kekasih saudara kami. Tuhan, kuatkan, teguhkan, hadirlah bersama dengan mereka, dan gemakanlah janji firman Tuhan yang mengatakan bahwa kalaupun maut mendatangi kami, sungguh kami akan kembali kepada Allah. Tetapi kami yang ditinggalkan, Tuhan, tetap butuh kekuatan dan penghiburan. Kami merindukan agar pandemi ini segera berakhir, Tuhan, segera berlalu. Tolonglah kami, ampuni kami jika ini adalah kesalahan dan dosa umat-Mu. Namun jika ini juga bagian dari ujian iman kami, ajarlah kami mengerti. Buatlah kami mempercayai bahwa Tuhan tetap punya maksud yang luar biasa. Sekalipun demikian, kami bersyukur Tuhan, karena kami masih boleh beribadah, masih boleh menikmati persekutuan. Bahkan sebagian sudah menikmati ibadah di rumah Tuhan dalam keadaan terbatas.
Namun belakangan ini, hari-hari ini Tuhan, kurva di negeri Indonesia soal pandemi ini justru belum turun. Itu berarti bahwa kami masih perlu disiplin lagi, menjaga diri terhadap sesama, menjaga diri kami bagi orang lain. Biarlah kami dengan tekun boleh menyatakan kesehatan dan kekuatan bagi saudara-saudara dan sesama manusia. Tuhan, hari ini juga kami memohon kekuatan bagi pemerintah di Indonesia dan di dunia dalam menghadapi pandemi ini. Biarlah mereka tetap teguh dan percaya dan melewati semua ini dengan sebaik mungkin, sehingga seluruh rakyat, setiap warga negara, seluruh umat manusia boleh terselamatkan. Kami mengucap syukur untuk jemaat-Mu dan majelis jemaat GKI Malio Raya dalam menapaki peziarahan iman dan pergumulan imannya di tengah pandemi ini. Ibadah walaupun melalui tapping, melalui rekaman coba dibuat. Kami rindu suatu saat nanti bertumbuh menjadi live streaming, sampai akhirnya kami siap ketika Tuhan meredakan pandemi ini, kami beribadah lagi di rumah Tuhan. Berkati seluruh upaya tersebut, baik upaya persekutuan dan pembinaan dengan mengikuti protokol pemerintah atau dengan sarana teknologi Zoom meeting atau live streaming atau daring. Engkau memberkati. Kami juga menyerahkan pergumulan setiap umat-Mu dalam segala hal yang dirasakannya. Tuhan, kuatkan, teguhkan. Dengarkanlah setiap seru doa umat-Mu. Lihatlah kami, kuatkan, teguhkanlah kami, dan sempurnakanlah seluruh permohonan kami dan doa ini, seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan syukur dapat kita serahkan dengan cara transfer melalui rekening GKI Maleo Raya, Bank Permata nomor 04328000106. Kita mendasari persembahan kita dengan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 12 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu.
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, di mana kami sungguh merasakan penyertaan-Mu dari hari ke hari. Kami juga mengucapkan terima kasih atas berkat yang Engkau berikan Bapa, sehingga kami dicukupkan menurut takaran kami masing-masing. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan sebagian dari berkat yang kami terima. Terimalah persembahan ini ya Bapa, kiranya Engkau berkenan. Engkau berkati ya Bapa, sehingga persembahan ini boleh dipergunakan dengan benar dan tepat. Di mana semua ini ya Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.